Saudara sekalian, Shalom. Sangat senang bisa bertemu melalui renungan pendek di pagi ini. Saudara, puji Tuhan kita diberi hidup, puji Tuhan kita diberi sehat, puji Tuhan kita punya harapan dan optimisme untuk masa depan. Saya ingin menyampaikan renungan pendek dengan tema jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Teksnya diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini nats yang luar biasa indah. Kalau kita ingin hidup dan menikmati hidup dan membuat hidup kita berguna, bermanfaat, membawa dampak positif bagi diri sendiri dan bagi sesama, maka nasihat ini luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudaraku, kalau kita pelajari dari sudut pandang Alkitab, hati, heart, itu adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia, seperti sering saya sebut, kelebihan manusia adalah manusia itu diberi pikiran yang cerdas, sehingga manusia bisa memikirkan, merencanakan, menganalisis suatu keadaan, bahkan mengantisipasi hal yang belum terjadi. Dan yang kedua, Alkitab berkata hati itu berhubungan dengan perasaan. Dan yang ketiga, hati itu berkaitan dengan kehendak. Kalau firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu artinya kita harus menjaga hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Supaya kita bisa hidup yang baik, yang kita bisa nikmati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, tapi juga membawa dampak bagi sesama. Saudara, karena itu kita harus memakai pikiran kita dengan baik. Pikirkanlah sebelum bertindak. Karena itu kita perlu membuat rencana. Kita perlu membuat strategi, kita perlu memikirkan hal yang ingin kita capai. Kita ingin capai dengan cara yang baik. Dan karena itu pikiran ini dipakai. Sehingga hidup ini sungguh-sungguh bisa menjadi hidup yang kita bisa nikmati. Dan sekaligus juga bisa berbuat sesuatu bagi sesama. Itu perlu pikiran. Pikiran bisa memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan. Yang kedua, perasaan. Perasaan itu terkait dengan rasa senang dan tidak senang. Kalau perasaan itu diabaikan, maka apa yang kita lakukan bisa membuat kesusahan bagi kita. Tapi jangan sampai perasaan mengalahkan logika. Perasaan harus berjalan bergandengan dengan logika. Itu artinya, saudara, kita harus memikirkan apa yang menyenangkan, apa yang baik, apa yang berguna bagi kita, apa yang bisa menyenangkan sesama kita. Jangan sampai kita hanya mengejar daging, mengejar keinginan pribadi, mengejar kepuasan emosi, tanpa mengabaikan sesama dan orang lain di sekitar kita. Karena itu perasaan harus dijaga. Dan yang ketiga adalah kehendak. Kita ingin mencapai apa? Kita ingin melakukan apa? Kehendak kita haruslah sebuah kehendak yang baik. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya saudara, kalau kita bicara mengenai kehendak, maka kita sebagai umat percaya harus memikirkan kehendak kita. Tidak boleh berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita harus selaras dengan kehendak Bapa, yaitu melakukan hal yang terpuji, diwarnai kebenaran, diwarnai kejujuran, diwarnai kekudusan. Supaya melalui hidup kita, Tuhan dimuliakan, kehendak Tuhan dilaksanakan. Dan untuk itu maka jaga hati dengan segala kewaspadaan, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Semoga dengan ini kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, nasihat dari firman Tuhan bagaimana kami hidup, supaya kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Supaya kami mempertimbangkan dengan pikiran yang cerdas, dengan perasaan yang tidak mengabaikan sesama, tapi juga kehendak yang selalu berusaha menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak kami
selaras dengan kehendak Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk hari ini, mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan, mohon berkat-Mu untuk negeri kami, Indonesia. Berkatilah mereka yang dalam berbagai pergumulan dan kesulitan. Tuhan memberi rahmat dan anugerah. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.